Fungsi inverse itu merupakan suatu kebalikan dari fungsi ya. Suatu fungsi memiliki kebalikan yang disebut fungsi inverse. Jadi kalau misalkan ada fungsinya inverse dari Y sama dengan fx, itu adalah f inverse Y sama dengan X. Untuk lebih jelasnya nanti saya contohkan soal langkah-langkah untuk menentukan inverse. Itu yang pertama, ganti fx dengan Y. Berikutnya yang kedua, nyatakan dalam bentuk X yang awalnya Y sama dengan, rubah menjadi X sama dengan. Dan yang terakhir, ketika sudah berarti Y rubah menjadi X dan X rubah menjadi inverse atau F pangkat min 1X. Contoh, tentukan fungsi inverse dari yang pertama, fx sama dengan 2x dikurangi 1. Ingat, saya jawab di sini aja ya, nggak di sini ya. Jadi ini yang awalnya fx diganti dengan y, berarti y sama dengan 2x ditambah 1. Kita rubah bentuk yang awalnya y sama dengan, kita rubah menjadi x sama dengan. Berarti kita pindah ruas, y min pindah jadi plus pindah jadi min, sama dengan 2x. Berarti kalau x saja adalah y dikurangi 1 dibagi 2. Saya ulang, fx diganti dengan y. Setelah bentuknya y sama dengan, silahkan kalian rubah bentuk menjadi x sama dengan. Ketika bentuknya sudah seperti ini, x sama dengan, berarti ini sudah ketemu inverse-nya. Inverse dari fungsi x adalah y-nya kita ganti x. X dikurangi 1 per 2. Jadi inverse dari 2x tambah 1 adalah x dikurangi 1 dibagi 2. Jelas nggih? Berikutnya contoh yang nomor 2. Ini nomor 1. Nomor 2, fx sama dengan x dikurangi 5. Fx kita rubah menjadi y, berarti y sama dengan x dikurangi 5. Kita pindah ruas sehingga y plus 5 sama dengan x. Berarti kalau x sama dengan y plus 5, sehingga inverse-nya ya, berarti inverse-nya f inverse x adalah, jadi inverse-nya adalah y plus 5, berarti kita ganti y-nya dengan x. Ini x ditambah 5. Oke, paham ya? Untuk inverse nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3 saya jelaskan berikutnya. Nomor 3 ini agak sedikit rumit ya, tetapi kalian pasti bisa, mudah kalau sudah paham. Fx kita ganti dengan y, betul. Y sama dengan 3x tambah 2 per x tambah 7. Berarti ini kita kalikan silang ya. Ini kita kalikan silang, kita kalikan sehingga y kali x apa? X kali y, xy ditambah 7 kali y, 7y sama dengan 3x ditambah 2. Unsur yang mengandung x kita jadikan 1. Ini mengandung x, ini juga mengandung x. Berarti x y pindah, berarti menjadi min 3x sama dengan, kita pindah ruas, berarti min 7y. Mungkin pindah ruas ya, min 7y plus 2 tetap plus 2. Sehingga kalau kita jadikan x saja, x-nya kita ambil x saja. Yang sisa adalah y dan min 3 sama dengan min 7y plus 2. Berarti kalau x saja sama dengan min 7y plus 2 dibagi dengan
Y dikurangi 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti inverse-nya ketemu nggih. Berarti inverse-nya, ingat Y-nya kita ganti dengan X. Berarti min 7X ditambah 2 dibagi dengan X dikurangi 3. Jadi inverse-nya sudah ketemu. Oke, mudah nggih? Ada cara cepatnya. Saya ajari cara cepatnya. Kalau bentuknya seperti ini ada cara cepatnya. Cara cepat. Kalau ada fx bentuknya adalah ax tambah b bagi cx ditambah d, ini ya. Maka inverse-nya adalah posisi A dan posisi D dibalik, dikasih negatif menjadi min dx. Ini berarti dibalik, berarti kan sini A dibalik, ini D, ini A, dikasih negatif. Udah ya, B dan C nya tetap. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau ada 3x tambah 2 per x tambah 7, kalau pakai cara cepat, menjadi inverse-nya adalah posisi 3 dan 7 dibalik. Berarti menjadi gini ya, dikasih negatif. X plus 2, yang ini adalah X saja. Kita bandingkan apakah sama antaranya jawaban kita menggunakan langkah sesuai tadi dengan cara cepat. Nah, jawabannya adalah sama. Silakan kalian gunakan cara cepat, tidak apa-apa. Demikian ya penjelasan saya. Oke, bro. Nah, sekarang kita akan belajar operasi-operasi fungsi inverse ya, atau sifat-sifatnya lah ya. Jadi gini, kalian sudah belajar menginverskan tuh sebelumnya ya kan? Yang belum belajar lihat dulu video tentang menginverskan ya. Kalau fungsi-fungsi inverse itu nanti ada operasi-operasinya nih. Operasinya gini, bro. Kalau misalnya nih, yang pertama, kalau kalian punya fungsi inverse x gitu ya. Kalau fungsi inverse ini kalian inversekan lagi nih. Kalau ini diinversekan lagi, fungsi ini diinversekan lagi, nanti balik ke fungsi asal, yaitu fx. Jadi gitu, ada fungsi diinversekan lagi, fungsi inverse diinversekan lagi, ya berarti balik ke asalnya, fx gitu ya. Kalau seandainya sekarang kalian punya gini, punyanya gini, f g gitu kan, terus diinverskan, nah gitu kan, diinverskan seperti ini. Ini kalau kita buka kurungnya nih, ini kan prosesnya f komposisi g dulu, habis itu diinverskan. Ini boleh kalau dibuka kurungnya jadi gini, bro, g inverse komposisi dengan f inverse. Nah gitu, jadi kalau dibuka kurungnya jadi dibalik ya. Kalau tadinya fg seperti ini, terus kurung, terus inverse, kalau dibuka kurungnya diinverskan tapi dibalik akhirnya ya. Tidak berlaku cukup 2 fungsi. Kalau 3 fungsi juga sama. Kalau misalnya kalian punya gini, misalnya f komposisi g komposisi h, seperti ini, diinverskan x seperti ini gitu ya. Sama kalau kita buka kurungnya, bro, berarti nanti jadi h dulu, h inverse komposisi g inverse komposisi f gitu kan ya, terus x, f nya juga inverse, gitu ya, inverse, sip, baru x. Ngerti kita? Jadi tinggal dibalik aja. Ocre. Lanjut ya, lanjut. Ini operasi fungsi inverse ya, gini aja ya. Sementara ini dulu. Yang kalau ada yang ingin tanya-tanyakan bisa lewat website. Nah, lanjut dulu tapi ya. Fungsi identitas. Apa sih fungsi identitas tuh? Fungsi identitas tuh gini, bro, ya. Apa coba identitas teh? Iya. Kalau identitas, kalau kalian ketemu identitas di fungsi, sebenarnya fungsi identitas fungsinya gini bentuknya. Kalau ada identitas biasanya dilambangkan sebagai ix. Itu adalah x. Jadi fungsi identitas itu kayak fx gitu aja. Fx kayak x gitu aja ya. Jadi fungsi identitas itu ya x gitu aja. Ini namanya fungsi apa? Identitas. Ya. Fungsi yang isinya cuma x doang ya. Nanti berlaku dengan fungsi identitas seperti ini, nanti akan berlaku gini, bro. Yang pertama, kalau kalian punya identitas nih. Identitas dikomposisikan dengan fx.
ya, atau dengan F gitu ya. Fungsi identitas dikomposisikan dengan F. Nah, gitu ya. Ini ternyata nggak ngaruh, hasilnya ya fx aja. Gitu ya. Sama juga kalau kita balik nih. Kalau kita balik nanti kalian punya F dikomposisikan dengan I seperti ini dengan fungsi identitas, hasilnya nggak ngaruh, yaitu tetap X saja. Ya, nggak percaya Mas, nggak percaya ya, kasih contoh ya. Ini tetap fx ya. Saya kasih contoh deh salah satu. Yang kedua misalnya, gini contohnya bro. Kalau seandainya kalian punya nih misalnya fx-nya, misalnya fx-nya adalah 2x ditambah 5 ya kan ya. Yang namanya I itu apa? I itu ya X aja. Nah, I itu X aja sama dengan X gitu kan. Coba kalau kita gabungkan ya, F komposisi IX ini bisa ditulis dalam bentuk gimana bro? F dalam kurung I ya kan? X. Nah seperti ini. Nah kalau kita masukin IX-nya apa? IX-nya itu adalah ya X. Nah berarti sama aja Fx. Nah Fx apa? Ya ini kan F komposisi I X. Ternyata hasilnya apa? Fx. Ya kan ya? Jadi tidak ngaruh ya. Itu contoh. Bahkan kalau kita balik misalnya. Kalau kita balik misalnya I komposisi F X seperti ini gitu kan ya. Ini kan sama aja I dalam kurung. Nah, dalam kurung apa nih? Fx. Nah, kalau kita masukin lihat perhatikan. Kalau kita masukin perhatikan di sini IX berarti artinya I dimasukin Fx. Fx-nya apa kalau saya masukin I? Fx-nya adalah 2x tambah 5. Berarti artinya 2x tambah 5-nya masukin ke I. Nah, I-nya mana? I-nya kan X. Berarti X-nya ini diganti dengan 2x tambah 5. Kalau kalian perhatikan 2x tambah 5 itu sama dengan apa? Sama dengan Fx lagi. Jadi artinya I digabung dengan F dalam kurung X. Hasilnya ya tetap Fx. Jadi nggak ngaruh ya kalau dengan identitas. Yang ketiga, sifatnya kalau kalian ketemu F terus dikomposisikan dengan inverse-nya, itu hasilnya adalah I, yaitu identitas, gitu ya. Sama juga kalau dibalik ya, kalau dibalik maksudnya F inverse-nya di depan nih, F inverse dikomposisikan dengan F X, gitu ya. Hasilnya juga apa? Identitas. Pasti itu, pasti Mas, pasti. Contohnya misalnya ini Fx kan, saya tulis tuh, di situ ada Fx 2x tambah 5. Kalau kita cari inverse-nya, yuk inverse-nya cara cepatnya gimana? Masih ingat nggak? Kalau tambah jadi kurang ya kan ya. Tambah 5 jadi min 5 gitu kan ya. Dibagi 2 kali 2 jadi bagi 2. Ini kan inverse, cepatnya gini ya. Kalau yang masih bingung, lihat video tentang inverse ya. Oke. Yuk kita gabungkan F yang ini aja deh. Kita gabungkan F komposisi F inverse deh ya. Kalau kita gabungkan berarti atau dibalik yang mana lah terserah kalian ya, mau yang mana. Yang ini aja deh. F inverse. Kita ambil salah satu. Contoh yang keempat aja kita ambil. F inverse komposisi F X gitu ya. Ini bisa ditulis dalam bentuk F inverse komposisi Fx. Artinya apa? Fx-nya, Fx-nya ini kalian masukkan ke fungsi inverse ya enggak? Kalau saya geser sebentar bro, stop di sini aja. Kalau saya geser seperti ini, berarti nanti ini yang dimasukkanlah Fx-nya. F inverse kan tadinya x min 5. X-nya ini kalian ganti dalam bentuk fungsi Fx. Jadi X-nya ini, X yang ada di F inverse ini dia. Ini diganti dengan Fx. Kenapa? Karena Fx-nya dimasukin ke F inverse. Jadi kalau saya tulis X-nya diganti Fx. Saya tulis dulu aja Fx min 5 dibagi berapa? 2. Atau sama dengan Fx-nya apa? Fx-nya 2x tambah 5. 2x tambah 5 kurang 5 dibagi berapa? 2. Oh, 5 min 5. Nah lo coret. Coret-coretnya enggak? Tinggal 2x dibagi 2. 2x dibagi 2 apa? Ya x. Nah, ternyata x itu ya, x itu sama dengan apa? X itu sama aja identitas. Ini samanya identitas yaitu ix. Ya kan ya? Berarti benar F inverse komposisi F hasilnya adalah identitas. Oh, cerai? Oh, cerai. Itu dia. Itu sifat-sifatnya. I dengan F tetap F, F dengan I tetap F, F dengan F inverse I, F inverse dengan F I lagi, gitu ya. Oh, cerai? Oh, cerai. Lanjut. Mencari sebuah fungsi inverse. Mencari sebuah fungsi dengan inverse.
Maksudnya gimana nih maksudnya ya? Maksudnya tuh gini bro ya. Misal nih ya. Misalnya saya punya fx, terus di sini fx. Komposisi G. Nah, X gitu kan ya. Hasilnya kan misalnya ada fungsi hx-nya tuh bro. Nah ya kan. Misalnya mau dicari apa nih? Yang dicari bisa fx-nya, bisa gx-nya. Misalnya yang mau dicari adalah gx-nya bro. Nah seperti apa gitu ya. Gini caranya bro. Kalau kita tulis ini kan FOGX sih. Saya tulis nih. Kalau saya JWB nih. Ini misalnya soalnya lah ya. FOGX sama HX. Berarti kalau kita cari gini bro. Kalau saya tulis ulang. F komposisi G. Ya kan. Terus X seperti ini. Ini hasilnya adalah HX. Nah seperti ini. Yang dicari kan G-nya. Berarti F-nya ini harus hilang nih. F-nya ini harus hilang. Biar hilang harus saya kasih inverse sebelahnya. Jadi kasih F inverse, terus kasih F, terus G. Jadi di sebelah kirinya ini ya, di sebelah kirinya itu kasih F inverse. Karena yang sebelah kiri dikasih F inverse ya, kolom sebelah kiri atau ruas sebelah kiri kasih F inverse, yang kanan juga jangan lupa kasih F inverse. Berarti F inverse komposisi H, gitu kan ya, terus X. Seperti ini ya. Jadi ini F inverse, ini F dan juga F inverse juga. Ingat kalau F inverse ketemu F jadi apa? I. Jadi ketemu identitas nih. I. Komposisi G. Gitu kan ya? X. Sama dengan ini jadi apa? F inverse komposisi H X. Oke. Lanjut nih. Terus berikutnya bro, kalau seandainya ya, kita gabungkan lagi nih. I dengan G, ingat kalau dikomposisikan dengan identitas itu nggak berubah ya. Ini kayak contohnya nih, I dengan F hasilnya F. Sama juga I dengan G, berarti nanti hasilnya apa? Hasilnya G. I dengan G ya hasilnya G. Berarti ini jadi GX gitu aja. Berarti GX-nya sama dengan F inverse komposisi H. Gitu ya, X. Inilah GX-nya ya. Dengan cara yang sama pun ya, dengan cara yang sama itu ternyata nanti kalian bisa untuk mencari apa misalnya, yang dicari F-nya misalnya, bisa juga ya, dicari F-nya bisa juga ya, dicari G-nya bisa sama ya kan. Kalau dicari F-nya gimana nih? Ini kan dicari G-nya nih. Kalau dicari F-nya gimana? Sama. Jadi gini, lihat kalau saya tulis lagi F komposisi G ya kan ya, X sama dengan HX nih. Kali kan dicari GX-nya. Sekarang saya tambahin nih, yang dicari fx-nya juga misalnya. Gitu kan? Sama, berarti yang harus hilang apa? G-nya. Berarti nanti gini, bro. F komposisi G, komposisi G inverse karena biar hilang, ya kan ya? Kasih X. Karena yang sebelah kanan dikasih G inverse, ya sebelah kanannya nih. Ini juga kasih G inverse nanti H komposisi G inverse, bro. Gitu. Kalau mau langsung G ketemu G inverse jadi apa? Identitas. F ketemu identitas jadi apa? F. Jadi langsung aja boleh. Atau ini F komposisi I kan jadinya G inverse jadi I. Seperti itu. Ini X, bro. Sama dengan apa ini? Ya H komposisi G inverse. Ya nggak? X. Nya. Kalau F ketemu I apa? Ya F, ya kan ya? Oke. Nah ini berarti fx-nya gimana? Fx-nya sama dengan apa ini? H komposisi G inverse X, gitu kan ya? Sip. Gitu ya. Kalau mau cara mudahnya gini, bro. Lihat, perhatikan. Ini ya. Kalau mau cara mudahnya gini. Sama aja pindah ruas ya, untuk ingat biar mudahnya nih. Kalau biar ingat biar mudah, kalau kalian ketemu fx, ini cadasnya boleh lah ya. Cadas. Kalau kalian ketemu F komposisi GX sama dengan HX, yang mau dicari apa misalnya? Yang mau dicari G-nya, ya. Mau cari G-nya berarti yang harus pindah apa? F-nya. F-nya itu pindah ruas. Ingat kalau pindah ruas, kalau bilangan kan jadi plus min gitu kan ya. Kalau ini enggak, jadi inverse-nya. Berarti ini GX. Nah, nanti posisi F-nya di mana? Kalau tadinya di sebelah kirinya G, ini juga kalau pindah di sebelah kirinya juga, sebelah kirinya H tapi ya. Berarti H inverse komposisi F inverse komposisi H. Gitu ya. Udah, ini berarti hasilnya. Nah, kasih X gitu ya. Sip. Sama juga kalau yang dicari misalnya gini. F komposisi GX. Gitu kan? F komposisi GX ini sama F komposisi GX seperti ini.
terus hx, tapi yang dicari adalah f-nya. Berarti yang harus pindah apa? Yang harus pindah g-nya, bro. Nah, pindah ke sana nih. Ngek. Tadinya kan di sebelah kanan nih. Berarti saat pindah juga ada di sebelah kanan, bro. Jadi ini h, baru ini g. Tapi jadi inverse, ya. Kalau pindah ruas jadi inverse kasih x. Udah deh seperti ini. Itu konsepnya. Kalau pindah ruas jadi inverse. Dan lihat posisinya. Kalau tadinya di kiri, ini tetap di kiri. Kalau g-nya tadinya di kanan, tetap di kanan. Oke? Oke. Lanjut? Lanjut. Yuk. Tentang fungsi inverse dari suatu fungsi komposisi. Nah, oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas soalnya. Di sini sudah diketahui yaitu fungsi f(x)-nya sama dengan 5x tambah 8 dan fungsi g(x)-nya sudah ada. Yang ditanya itu fungsi inverse. Nah, tanda adanya fungsi inverse nih ada pangkat min satunya nih. Berarti fungsi inverse-nya nih. Fungsi inverse dari fungsi komposisi f bundaran gx. Langkah awal yang harus kita lakukan otomatis itu kita cari dulu fungsi komposisi dari fungsi ini f bundaran gx-nya ini. Oke. Bentuk lain dari fungsi f bundaran g apa sini? Berarti f duluan, lanjut baru gx-nya. Kalau misalnya di sini yang diketahuinya itu g bundaran f, otomatis ini g yang duluan, g f x. Oke. Sama dengan f gx-nya berapa sih itu? Yaitu x kurang 5. Oke, perhatikan. Fx kurang 5. Kalau misalnya fx, maka sini jadinya 5x tambah 8. Itu kalau sini x, maka sini jadinya 5x. Ya. Sekarang, x yang di sini itu akan kita tukar dengan x kurang 5. Maka jadinya 5. X-nya tukar sama ini. X kurang 5 tambah 8. Sama dengan 5 kalikan ke dalam. Jadinya 5x dikurang 2. 5 tambah 8 sama dengan 5x min 25 tambah 8 jadinya min 17. Oke? Ini yang kita dapat baru f bundaran gx-nya. Sekarang langkah selanjutnya kita misalkan, oke? Misalkan y itu sama dengan f bundaran gx. Maka jadinya apa nih? Maka jadinya itu y sama dengan f bundaran gx-nya tadi sudah kita cari, yaitu 5x kurang 17. Nah, perhatikan nih. Ini kan y sama dengan, sekarang akan kita rubah atau akan kita bentuk menjadi x sama dengan. Otomatis, yang setiap ada x, kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang ada y-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka jadinya kalau positif 5x pindah ruas jadi min 5x sama dengan kalau y pindah ruas jadi min y. Oke. Dikurang 17. Oke. Nah, perhatikan lagi nih. Ini kan ada tanda negatif. Ya, untuk menghilangkan tanda negatif otomatis semuanya yang di sini kita kalikan sama tanda negatif atau negatif 1. Ya, maka jadinya apa nih? Jadinya positif 5x, ini positif y, ini positif 17. Oke, lanjut lagi. Nah, maka untuk menjadikan dia x saja, ini jadinya x sama dengan y ditambah 17 per berapa nih? Per 5. Maka jawaban akhirnya yaitu f bundaran g min 1 atau inverse-nya itu sama dengan, sekarang tukarlah setiap y ini dengan x. Maka jadinya x ditambah 17 per 5. Nah, ini dia jawaban akhirnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi apa nih? Membantu kalian dalam proses belajar mengajarnya di sekolah. Lanjut, yuk. Sekarang contoh soalnya nih, lihat contohnya gini. Saya punya sebuah fungsi f komposisi gx 4x kuadrat tambah 2x min 1, gx-nya nih 2x min 3, maka nilai fx-nya gimana? Gitu kan? Yuk, kalau kita jawab sebentar, Bro. JWB. Kalau saya punya di sini f komposisi gx sama dengan, ini dia, ini sama aja hx ya. Berarti 4x kuadrat ditambah 2x
min 1 ini sama aja hx ya. Jadi bisa dimisalkan ini sebagai hx. Seperti ini ya. Jadi kalau saya tulis lagi, sebentar ini kita tulis aja sebagai hx dulu. Biar enak. Kita misalkan sebagai hx sama aja. Sini hx. Yang dicari apa? Jadi f. Berarti yang cari f berarti g-nya harus pindah. Yang pindah g-nya, Bro. G-nya ini pindah ke kanan. Gitu ya. Karena pindah berarti jadi inverse-nya. Tadinya posisinya di kanan. Di kanannya f kan? Berarti pas pindah juga di kanannya g. Berarti nanti fx sama dengan h komposisi. Komposisi apa nih? Komposisi g ya, g inverse x. Boleh seperti ini nggak masalah, gitu ya. Boleh seperti ini nggak masalah. Terus berikutnya fx sama dengan, ini kan boleh ditulis gini ya, h dalam kurung g inverse x, ya nggak tuh? G inverse-nya gimana? Ayo pakai cara cepetnya, itu cadasnya, cadas. Kalau kalian ketemu gx sama dengan apa itu? 2x min 3, cadasnya gimana coba? G inverse x terus x ya kan ya? Min jadi tambah ya kan ya, dibagi kali 2 jadi bagi 2. Oh, ini dia. X tambah 3 per 2. Berarti, Bro, ini sama aja kalau kita tulis nih. Sama aja, saya di sini deh ya. H G inverse yaitu x tambah 3 dibagi 2. Gitu ya. Sip, ya udah dimasukin kemana? Ke h. H-nya kan ini tuh, 4x kuadrat. Berarti kalau kita masukin 4, x-nya diganti mana? X-nya diganti sini nih. Diganti G inverse itu. X tambah 3 per 2 kuadrat. Gitu ya. Ditambah 2x, berarti 2 dikali dikali x tambah 3 per 2. Gitu kan ya. Ditambah lagi min 1. Udah deh. Kita hitung ya. Berarti ini 4. Yang ini dikuadratin. Yang atas dulu dikuadratin. Jadi berapa coba? X kuadrat gitu ya. X kuadrat ditambah 6x. Tahu 6x? 2 kali x kali 3. Ditambah 3-nya dikuadratin dibagi. Yuk 2 kuadrat 4. Ocre. Ditambah. Yuk. Ini kalikan, Bro. Lu coret. Coretnya berarti tinggal apa? X tambah 3 kurangi 1. Yang ini coret lagi, Bro. Coret. Yuk kita sederhanakan. Jadi hasilnya apa ini? Sama dengan x kuadrat ya kan ya, ditambah 6x. Langsung deh. 6x ini x, jadi totalnya berapa x? 7x ya. 7x langsung deh, 7x. Langsung aja. 9 tambah 3 12 kurangi 1 jadi 11. Oh, berarti 11, Bro. Oh, inilah fx-nya, Bro. Udah deh selesai. Ketemulah inilah apa? fx-nya. Oke ya, itu pakai inverse. Jadi boleh pindah ruas pakai inverse, itu mencari fungsi yang sebelah apa itu? Sebelah kiri ya. Boleh. Lanjut. Nomor 2. Ini dia. Sama sih prosesnya ya. Di sini diketahui f(gx), terus juga fx, dicari gx-nya. Yuk langsung kita JWB. Gitu ya. Sama juga ini kita misalkan sebagai h ini teh. Segini teh kita misalkan sebagai apa? Hx. Gitu kan ya. Berarti kalau saya tulis nanti f komposisi gx sama dengan hx, yang dicari apa? Yang dicari jawabannya ya. Yang cari g-nya. Berarti harus pindah apa? F-nya, Bro. Berarti kalau saya pindah ngek sini, karena di sebelah kiri, nanti pas pindah juga sebelah kiri. Berarti gx, f-nya pindah di sini jadi f inverse ya kan, komposisi dengan h. Seperti ini. Terus x, gitu kan? F inverse-nya apa? Ya udah ini dia pakai cara cepatnya nya. Fx sama dengan x tambah 5. Ingat cara cepatnya apa? Min jadi plus ya kan ya? Plus jadi min. Plus jadi min, berarti x min 5. Udah cuman gitu doang ya. Berarti kalau kita masukin ke sini, Bro, ini kan boleh saya tulis nih, gx sama dengan f inverse komposisi hx. Gitu kan ya? Oke, jadi kalau berikutnya tinggal f inverse-nya itu dimasukin oleh hx. Berarti hx-nya ini masuk ke f inverse. Berarti nanti kalau saya tulis lagi, berarti sama aja f inverse. Hx-nya apa? Hx-nya ini dia ya. Hx-nya adalah x min 5. Kok hx-nya x min 5?
HX-nya mana HX-nya? Nah, ini HX-nya teh. 2X tambah 1 dibagi X tambah 3. Berarti ini kita masukin ke sini HX-nya ya, bukan F inverse-nya. Berarti ini 2X tambah 1 gitu ya. 2X tambah 1 dibagi dengan X tambah 3. Baru yang ini masukkan ke F inverse. Ini dimasukkan ke fungsi F inverse ya kan. Ini kan F inverse-nya X min 5. Berarti kalau diganti ini berarti X-nya ya diganti dengan 2X tambah 1 per X tambah 3 gitu ya. Berarti nanti ini hasilnya bro. Gimana nih? Ini sama aja. X yang ada di F inverse, ini dia X-nya diganti dengan ini 2X tambah 1 dibagi X plus 3. Berarti 2X tambah 1 dibagi X plus 3 dikurangi. Kurangi berapa tuh? 5 bro. Ocre. Udah sampai sini tinggal kalian samakan penyebutnya nya geser. Biar enakan. Oke. Berarti ini nanti hasilnya gini bro. Kita nanti samakan penyebutnya. Ini X tambah 3 yaitu 2X tambah 1. Ini kurangi. Ini juga sama penyebutnya X tambah 3 juga. Ini juga nanti gini 5 kali berapa ya? X tambah 3. Kenapa? Karena X tambah 3 bagi X kan habis, tinggal 5 aja ya. Ini sudah sama seperti ini, tinggal kita samakan penyebutnya jadi 1 seperti ini. X tambah 3. Jadi kalau kita buka kurungnya nanti 2X tambah 1, kita buka yang ini min 5 kali X jadi min 5X gitu ya. Min 5X. Ini kan ini ke sini min 5 nih. Min 5 kali 3 jadi min 15 gitu ya. Kalau kita tulis lagi di sini bawahnya tetap X tambah 3. Yang atasnya jadi 2X kurangi 5X. Jadi min 3X. Ya, 2X kurangi 5X. Min 3X 1 kurangi 15. Min 14. Dah, inilah ketemu apanya? GX-nya. Nya. Sip, berarti sudah bisa ya. Udah bisa belum? Belum? Yang belum ulangi lagi. Yang sudah bisa? Alhamdulillah gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Nggak boleh nanya ya, nggak bisa dijawab di sini ya. Lewat internet aja. Oke, see you, bye bye, tralala.